أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وعجل فرجهم الشريف وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuhum. Saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas partisipasi, komentar, keikutsertaan saudara dalam kajian kitab Sholatul Khosyin dari Allamah As-Sayyid Abdul Husain Dastaghaib. Teriring salam salawat kita pada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa bagi para guru kita semua, para ulama, semisal Al-Allamah Dastaghaib dan setiap guru yang mengalirkan cahaya kecintaan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi dan al-ma'sumin pada kita semua. Satu di antara aspek terbesar dalam sholat sesungguhnya adalah doa. Karena sholat maknanya sendiri adalah doa. Memang dalam bahasa Arab kita mengenal ada doa, kalimat yang kita ucapkan yang berisi permintaan kita. Lalu ada sholat, itu gerakan yang diawali dari takbir dan berakhir dengan salam. Pada saat yang sama misalnya dalam terjemahan bahasa Inggris, kedua-duanya menggunakan kata yang sama. Doa, pray. Sholat, pray juga. Ya, doa praying, sholat juga praying juga. Nah, makna sholat sesungguhnya memang adalah doa. Dalam beberapa ayat Al-Quran, sholat itu diterjemahkan sebagai doa dan maknanya juga doa. Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat yang saya baca pada iftitah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maksud bersolawat di situ dipahami oleh para ulama adalah Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengantarkan kebaikan. Atau misalnya dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Ambillah dari harta mereka itu sedekah yang akan mensucikan mereka, membersihkan mereka. Dengan diambilnya harta itu, ini kewajiban zakat bagi sebagian, kewajiban humus dalam fikih Ja'fari misalnya. Karena harta yang dikeluarkan ini akan menyucikan mereka, membersihkan mereka. Lalu keberkahan dari menunaikan ibadah zakat atau humus itu adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Ta'ala wasalli alaihim, dan sholatlah engkau untuk mereka. Nah, artinya doakan mereka. Jadi sholat bermakna doa. Tentu kita bisa pahami juga sholli alaihim ya dengan sholat-sholat yang adalah hadiah. Jadi misalnya kalau kita ingin mendoakan seseorang, mendoakan para ulama
bersama-sama mendoakan almarhumin dari keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita bisa ambil air wudhu lalu sholat 2 rakaat dan menghadiahkannya sebagai doa, sebagai hantaran pahala amalan untuk orang-orang yang kita cintai itu. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu bagi mereka ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sakanun lahum, mendatangkan sakinah bagi mereka, ketentraman bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Ta'ala maha mendengar dan maha mengetahui. Lihat bagaimana kalimat sholat itu, biasanya kalau sholat sebagai amalan, maka Allah Ta'ala melihat amalan kalian. Tapi ketika sholat sebagai doa, Allah Ta'ala sami'un alim, maha mendengar dan maha mengetahui. Sami'un alim disebutkan pada doa karena Allah Ta'ala mendengar apa yang kita sampaikan, bahkan yang tidak kita utarakan. Allah Ta'ala alim, Allah Ta'ala maha mengetahuinya. Dalam terjemahan Kementerian Surat At-Taubah Surat 9 ayat 103 ini, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Engkau di sini adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berdoalah untuk mereka. Wasalli alaihim. Kata salli yang dari akar kata yang sama dengan salat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang yang beriman, sallu, salatlah, yaitu sampaikan salam salawat pada baginda Nabi SAW. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi salat secara bahasa bermakna doa, dan salat adalah doa. Bahasa Inggris menyebutkannya menjadi praying, bisa berarti salat, jadi takbir hingga salam, bisa berarti juga doa-doa, kalimat-kalimat yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga inti salat adalah doa, dan inti ibadah sesungguhnya adalah doa. Dalam riwayat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu inti sarinya ibadah. Karena ibadah itu adalah hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Pada titik ini, pada pertemuan sebelumnya, kita membincangkan sholat dari sisi kewajiban, dari sisi taklif. Sebagian orang memandangnya berat sebagai beban dan lain sebagainya. Diingatkan terus sehari dengan azan yang dikumandangkan dan lain sebagainya. Seseorang datang pada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dan mempertanyakan tentang ibadah, tentang sholat. Lalu Nabi Musa menjawab alaihissalatu wassalam, dahulu ketika aku menggembalakan kambing untuk Nabi Syuaib alaihissalam, ada satu anak kambing itu yang naik ke atas puncak bukit dan tidak tahu harus turun, tidak tahu bagaimana harus turun. Maka ia berteriak-teriak, kambing itu mengembik-embik minta tolong, dan Nabi Musa naik ke atas puncak bukit itu lalu mengantarkan, menyelamatkan anak kambing itu kembali turun. Kata Nabi Musa alaihissalam, aku menyelamatkan anak kambing itu bukan karena aku takut kehilangan harga jual dari kambing itu kalau kemudian aku jual, atau dari manfaat atas kambing itu. Tidak, aku selamatkan kambing itu, anak kambing itu, karena ada bahaya yang mengintainya dari serigala pegunungan dan padang pasir. Jadi berdasarkan cerita itu, Allah Ta'ala memang tidak memerlukan sholat-sholat kita. Maha suci Allah Ta'ala dari membutuhkan pada apapun. Sholat kita tidak akan menambah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa dan maksiat kita juga tidak akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mengapa Allah Ta'ala perintahkan kita sholat? Agar kita berbekal diri menghadapi, dalam tanda petik, serigala dalam analogi kambing tadi itu, menghadapi musuh-musuh yang siap menerkam kita, yaitu asy-syaitan al-la'in ar-rajim.
rajim, setan yang dilaknat dan dikutuk. Nah, jadi Allah Ta'ala turunkan ibadah sholat itu untuk memberikan kepada kita tameng, perlindungan, perisai dari godaan-godaan setan yang terkutuk, agar kita diselamatkan dari bahaya musuh yang mengintai kita. Karenanya sholat bukan hanya gerakan-gerakan badan, juga bukan hanya bacaan-bacaan lisan, melainkan dari itu sholat adalah keterhubungan, ketersambungan kita dengan Sang Maha Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa makna keterhubungan ini, ketersambungan ini? Doa-doa yang kita panjatkan. Kita makhluk yang berkekurangan, kita memohon pemenuhan dari kekurangan kita. Kita makhluk yang berusaha untuk menyempurna, kita bermohon kepada Allah Ta'ala sebaik-baik perjalanan kesempurnaan. Kita berada dalam kerendahan, kehinaan, kita bermohon kepada Allah Ta'ala ketinggian dan kemuliaan. Itu hakikat doa, dan itu juga makna dari sholat yang kita lakukan. Karena sholat sekali lagi adalah doa. Nah, karenanya ada sebagian dalam pendapat fikihnya, karena sholat adalah doa, ada sebagian yang kemudian ada yang misalnya mengizinkan pada sholat sunnah untuk ditambah dengan kalimat-kalimat doa. Saudara kita semua mungkin mengenal ada sholat tasbih, ada sholat istikharah, ada sholat istisqa. Itu semua di dalamnya ada permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga pendapat fikih yang menambahkan boleh berdoa dalam sholat sunnah. Ada juga yang berpendapat boleh berdoa dalam sholat fardu, terutama kalau dia adalah doa-doa yang diajarkan Al-Quran, doa-doa yang bersumber dari hadis baginda Nabi SAW. Itu doa-doa yang mansus, yang ada nasnya. Dan ada juga yang berpendapat ada doa-doa yang dibaca dan wajib dibaca setiap sholat, misalnya dengan gerakan yang disebut dengan kunut. Dalam sholat itu ada kunut, dan di dalam kunut kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara fikih ada yang mengamalkan kunut pada waktu ditimpa musibah, ditimpa ujian, ditimpa bencana. Ada juga yang mengamalkan kunut misalnya pada waktu sholat subuh. Dalam hadis itu ada juga yang sholat subuh, ada juga yang sholat maghrib, ada juga yang keduanya. Dan ada juga pendapat fikih yang mengamalkan kunut itu setiap waktu sholat. Jadi kunut kita kemudian mengangkat kedua tangan kita dan berdoa dalam sholat kita. Itu inti. Allahumma ini Allahumma hdina fima hadait. Ya, itu permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa kita dalam sholat kita. Ada juga misalnya yang juga berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kunut, yang berdoa juga dalam misalnya bacaan ruku setelah subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu, kemudian pada ruku terakhir atau pada sujud yang terakhir setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, lalu dibacakan doanya. Nah, menurut Allamah Dastaghaib yang bukunya kita kaji dengan judul Sholatul Khosyin, sholatnya orang-orang yang khusyuk, dan saudara bisa bertanya kepada admin untuk memperoleh buku ini. Beberapa juga pada tayangan yang perdana sudah bertanya di mana bisa memperoleh bukunya. Insya Allah dalam waktu yang segera tersampaikan pada saudara semua. Nah, kita mengkaji buku ini, mengkaji kitab ini, dan setelah mukadimah dari beliau yang memisahkan bagaimana amalan-amalan itu mestinya mengingatkan kita semua, dan walaupun beliau menulis buku dan banyak buku lainnya, hampir dalam setiap bukunya ini beliau menambahkan kata waraja al-akhir min al-qari ad-du'a li.
anal faqir talibul maghfirah faqad. Nah, kata beliau, dimohonkan dari para pembaca, dimohonkan dari saudara sekalian ini, bagi saya bukan hanya kesederhanaan atau kerendahan hati beliau, tapi sesungguhnya lahir dari ma'rifat. Nanti akan kita bincangkan pada bagian berikutnya. Dan ini bagian dari pengantar upaya untuk memperoleh kekhusyuan dalam sholat itu. Aku bermohon, kata beliau, agar pembaca yang mulia berkenan untuk mendoakan saya yang fakir ini, yang berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya. Beliau berharap, beliau seorang ulama besar dengan begitu banyak karya dan dikenal sebagai ulama yang arif, yang zuhud, yang sufi, yang akhlaki, dengan sepenuh hati memohon agar para pembaca, termasuk saudara yang sekarang memperoleh keberkahan ilmu beliau melalui kajian kitab ini, beliau bermohon agar saudara berkenan mendoakan bagi al-faqir, bagi beliau harapan ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk beliau, karena diriwayatkan dari Al-Imam Musa bin Ja'far Al-Kadzim alaihi salatu wassalam annahu qala, Imam Musa berkata alaihi afdhalut tahiyatu wa taslim, man da'a li akhihi bi dhahril ghaib nudiya minal arsh walaka mi'atu alf dhaf. Barang siapa yang mendoakan bagi saudaranya tanpa sepengetahuannya, bi dhahril ghaib. Bi dhahril ghaib ini dibalik pengetahuannya, sebalik pada kegaibannya, ya. Kata zahar juga bisa berarti punggung. Jadi kalau orang ya berjalan kelihatan punggungnya, kan itu berarti dia tidak mengetahui apa yang terjadi di belakang, di balik punggungnya. Itu bagian yang gaib bagi dia, artinya tidak diketahui, tidak terlihat. Bagi kita semua ini sekarang ada yang syahadah, yang tampak, itu di depan mata kita, dan ada yang gaib, itu di belakang kepala kita. Begitu kita berpaling, maka keadaan itu berubah. Selalu yang kita lihat itu adalah yang tampak bagi kita, dan teramat banyak yang sesungguhnya tidak kita lihat, yang gaib dalam tanda petik. Jadi menurut beliau, mengutip dari Imam Musa bin Ja'far alaihi afdhalut tahiyatu wa taslim, bahkan dalam riwayat lain dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan, hadiah terbaik bagi saudara mukmin itu adalah doanya bil dhahril ghaib, doanya untuknya tanpa sepengetahuannya. Dan saya juga ingin berterima kasih pada saudara sekalian yang alhamdulillah senantiasa menyertakan Allah yarham, ayahanda tercinta, orang tua, guru-guru kita semua dalam doa-doa saudara. Dan bagi almarhumin kita, bagi saudara kita di Palestina, di berbagai belahan bumi yang teraniaya, yang sakit, yang diuji dengan berbagai kesulitan, mari kita amalkan juga ad-du'a bi dhahril ghaib ini, bisirri wa bihaqqi wa bi barakatuh min Qur'an wa bil kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, doa bidzahril ghaib ini kalau seseorang mendoakan, dan ini sebetulnya peluang bagi kita, kesempatan bagi kita, kapan saja. Sebetulnya Allah Ta'ala anugerahkan pada kita kesempatan untuk memperoleh pahala teramat besar yang kadang-kadang kita abai, kita lupa terhadapnya. Yaitu setiap kali ada seseorang berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya, nudiya minal aras, dari aras itu terdengar seruan, walaka mi'atu alfin, dan bagimu 100.000 kali yang semisalnya. Jadi alangkah indahnya ketika kita mendoakan orang lain dengan doa yang tulus, sepenuh keikhlasan, dari langit, dari aras Allah Subhanahu wa ta'ala terdengar seruan,
dan bagimu 100.000 yang semisal. Doa kita dalam sholat, selesai sholat, bahkan dalam fikih mazhab Ja'fari dalam sholat malam itu ada mendoakan 40 orang. Dan sangat mungkin 40 orang yang kita doakan itu tidak mengetahui bahwa dirinya, bahwa mereka itu didoakan. Itu doa bidzahril ghaib. Dan dari aras terdengar seruan, bagimu 100.000 kali semisalnya. Nah, jadi kalau kita doakan ampunan bagi orang-orang yang kita sebut namanya bidzahril ghaib, pada saat yang sama juga suara dari aras, dan suara dari aras bukan lagi permohonan. Suara seruan dari aras itu adalah ketentuan. Kalau kita berdoa, ya Allah ampuni fulan ibni fulan, tanpa sepengetahuannya terdengar dari aras itu seruan, dan bagimu 100.000 kali ampunan. Sesungguhnya betapa banyak kita menghilangkan kesempatan didoakan para malaikat, kesempatan didoakan dari seruan aras Allah Ta'ala yang Maha Agung. Baik, jadi beliau mohonkan untuk didoakan ampunan. Nah, masuk kemudian kepada bagian bahasan tentang sholat khusyuk. Ini sekarang saya berada pada halaman ke-7 kitab bahasa Arabnya dari 120 halaman. Yang pertama, al-ghaflah hiyas sabab. Mengapa tidak khusyuk? Itu karena kelalaian. Apa yang maksudkan kelalaian? Ketidaktahuan manusia, kesengajaan, ketidaktahuan manusia atas tujuan penciptaan, hakikat keberadaan, mengapa kita ada di dunia ini, apa yang kita lakukan, mengapa kita harus berbuat baik, mengapa segala sesuatu berubah, bergerak, tidak ada yang kembali ke belakang. Kita dari lahir, bayi, kecil, remaja, lalu dewasa, semua kita bergerak pada satu titik, tidak pernah ada turning back, tidak pernah ada kata kembali ke belakang. Lalu pada akhirnya, pada saatnya semua kita akan meninggal dunia, dimakamkan. Tidak pernah juga ada yang bercerita yang sudah pergi itu, apakah ada yang kembali. Nah, ini semua ketidaktahuan itu. Dan agama mengajarkan kita tujuan penciptaan adalah menuju tingkat kesempurnaan setinggi-tinggi. Kamal, kesempurnaan. Manusia itu, para guru kita dari SD sering mengajarkan, kalau kita beragama dengan baik, kita akan menjadi lebih tinggi derajatnya dari para malaikat. Tapi kalau kita beramal buruk, kita akan lebih jatuh, lebih rendah dari binatang sekalipun. Balhum adhal. Nah, jadi penyebab ketidakkhusyuan sholat adalah pengetahuan. Ketidaktahuan dia tentang tujuan kesempurnaan. Ketidaktahuan dia tentang tujuan penciptaan, tujuan kehidupan. Ini ghaflah. Saya bacakan apa yang beliau tulis. Wa ma annal akla wa syaraba wa nauma wa jima'a wa tahsila muqaddimatiha kulluha al hadaful asas minha wa isba'ul hajati ad-daruriyah wa baqa'ul jasadi wa laysatil hadaf al-asas lil insan. Jadi kata beliau, satu hal yang tidak pernah dapat kita kesampingkan. Ini pernah juga saya sampaikan kepada ada seseorang yang menghubungi saya yang punya anak belajar kuliah di luar negeri, bersentuhan tentu dengan beragam pendapat, budaya dan seterusnya. Lalu pulang itu anaknya ini enggan untuk sholat. Orang tuanya merasa khawatir, disekolahkan belajar di luar, pulang malah dia enggan untuk sholat. Nah,
Akhirnya satu saat datang hari raya Idul Adha, dan orang tuanya mengajak dia untuk sholat walaupun dia awalnya enggan. Mungkin terjadi ketegangan di antara orang tua dan anak itu. Kadang kita sebagai orang tua juga merasa, saya misalnya, nah kalau anak kita tidak ikut sholat gimana nanti menurut orang-orang lain, gimana nanti menurut kawan-kawan, gimana nanti menurut saudara-saudara, menurut tetangga, dan seterusnya. Jadi orang tua ini, ayo sholat. Kemudian ketika anaknya berkata, oke, aku akan sholat, tapi sholatku ini bukan untuk misalnya untuk lillahi ta'ala, Allah SWT. Aku akan sholat demi ibu, untuk ibu gitu. Dia udah mau sholat dengan niat, oke, tapi sholat saya ini buat ibu. Ibunya justru bereaksi, kalau kamu mau sholatnya untuk ibu, lebih baik gak usah sholat saja gitu. Akhirnya terjadilah ketegangan ya. Lalu saya bertemu dengan keduanya, dan kepada anak itu saya bertanya, satu, ketika ibumu minta kamu untuk bertemu dengan saya, kenapa kamu mau? Kata dia, ya karena saya sayang sama ibu. Kenapa harus sayang sama ibu? Saya jawab, ya karena ibu melahirkan saya. Ibumu melahirkanmu itu, saya jawab, itu mendatangkan kebahagiaan luar biasa bagi ibumu. Jadi mengapa kau mesti datang memenuhi panggilan ibumu? Kau sayang sama ibumu, dari mana rasa sayang itu muncul? Apakah ibumu itu melahirkanmu, mendidik, membesarkanmu itu pamrih, ingin diterima kasihi, ingin dibalas jasanya? Tidak, saya bilang. Orang tua itu akan menyerahkan segalanya untuk anak-anaknya tanpa berharap terima kasih sedikit pun. Jadi kalau kau berbuat seperti ini karena ibu, dari mana muncul rasa sayang itu? Dari mana muncul rasa cinta pada ibu itu? Dari mana muncul rasa ingin membahagiakan? Ada sesuatu yang tidak dapat manusia lawan. Secara nalar mungkin, ya sekali lagi, bahkan anak-anak sekarang itu ada pernah trending satu gerakan yang disebut dengan child free, gerakan menikah tanpa anak, bebas anak. Nah, katanya nanti tidak begitu, ya mungkin keinginannya banyak, kalau ada anak nanti jadi menghambat keinginan dan lain sebagainya. Jadi sampai dalam diskusinya itu ada yang menarik. Nah kalau kita tidak punya anak, nanti siapa yang akan mengurus kita, menyayangi kita waktu kita sudah tua dan sebagainya. Dijawablah sama para pengusung child free ini, oh jadi kamu mengurus anak itu supaya punya yang nanti ngurus di hari akhir. Jadi pamrih sebetulnya, anak itu investasi supaya nanti bisa ngurus kamu dan lain sebagainya. Terjadi perdebatan lah. Saudara bisa googling dalam tema child free ya, pernikahan bebas anak. Nah, kalau ditanya saya child free bagaimana, saya akan ikut apa yang diajarkan Allah yarham ayahanda tercinta. Satu pendekatan dari Immanuel Kant, filosof itu, yang disebut dengan kategorische imperatif. Dalam filsafat ini sebetulnya ditujukan untuk mengukur apakah sesuatu itu baik atau buruk, baik atau tidak. Sederhana, kategorische imperatif itu sederhananya adalah, bayangkan satu perbuatan, semisal child free. Kalau perbuatan ini diamalkan, dilakukan oleh manusia di seluruh dunia, apakah dunia akan menjadi lebih baik? Kalau itu baik, maka itu amalan baik. Tapi kalau ia diamalkan oleh seluruh orang di seluruh dunia dan dunia menjadi tidak baik, maka amalan itu tidak baik. Misalnya ini, menolong orang yang kesulitan, baik atau tidak? Kalau diamalkan seluruh dunia, dunia jadi tempat yang lebih baik atau tidak baik, maka itu kebaikan. Menghormati, menyayangi orang tua atau yang lebih dewasa dari kita, baik atau tidak? Bayangkan seluruh dunia melakukannya. Child free, baik atau tidak? Bayangkan seluruh dunia melakukannya. Tentu ini secara kategori ya.
dalam banyak hal akan selalu ada pengecualian. Menolong orang yang sulit selalu baik, tapi tentu ada beberapa pengecualian. Ya, kalau yang sulitnya itu misalnya diktator, yang sulitnya ini misalnya orang zalim dan seterusnya, ya selalu ada pengecualian. Tapi secara kategori, kalau ia diamalkan oleh seluruh dunia jadi baik, maka amalan ini baik. Nah, kembali ke kitab Allamah Sayyid Abdul Hussein Das-Ghaib, kata beliau ada dorongan yang tidak dapat manusia tahan. Manusia tidak dapat melawan itu. Secanggih apapun kita, secerdas apapun kita, semaju apapun kita, sehebat apapun kita ini punya kebutuhan dasar yang tidak pernah dapat dilawan oleh manusia sejak zaman awal hingga akhir. Sederhana sekali, yaitu kalau lapar kita pasti makan, kalau haus kita pasti minum, kalau lelah capek ngantuk kita pasti tertidur. Secanggih apapun manusia dari dulu sampai sekarang tidak pernah dapat melawan itu. Pernah ada dengan kecanggihan teknologi, lapar tidak makan, haus tidak minum, ngantuk tidak tidur? Tidak ada. Saya belum mengetahuinya. Kalau saudara tahu ada teknologi yang bisa menahan lapar manusia, bisa menahan haus manusia, bisa menahan kantuk manusia, tuliskan linknya di komentar YouTube ini. Itu sangat basic. Jadi manusia sudah canggih, bisa sampai ke bulan, kirim ini itu ke Mars, ya tempat yang jauh dan sebagainya. Tapi tidak bisa melawan dorongan alamiah itu. Coba saja, lapar jangan makan, haus jangan minum. Sekuat apapun, secanggih apapun. Mungkin ada pengecualian para pandita yang bisa bersemedi, bertapa dan seterusnya. Tapi percayalah, pada satu titik pasti akan makan, pasti akan minum, pasti akan tertidur. Seorang yang arif, hakim, yang bijaksana, yang diabadikan namanya dalam Al-Quran, yaitu Hazrat Luqmanul Hakim, pernah menyampaikan kepada anaknya, sekiranya engkau tidak percaya kematian, maka kalau hidup itu kita jangan tidur, tetap saja berusaha melek. Tidak bisa, satu saat kita pasti akan tertidur. Kata Hazrat Luqman ini, begitulah kematian. Sekuat apapun kita melawan, dalam tanda petik, berusaha melek, satu saat kita akan tertidur. Dan kalau kau tidak percaya juga hari kebangkitan, kalau meninggal dunia itu tidak percaya hari kebangkitan, ya coba saja kalau kau tidur tidak bangun-bangun. Kalau kau tertidur, misalnya coba tidur berjam-jam sekalipun, satu titik manusia pasti terbangun. Tentu sebelum ajal tiba. Jadi dengan indah Hazrat Luqman mengisahkan bagaimana kematian itu keniscayaan, seperti kita tidak bisa menghindari tidur, dan kebangkitan kelak hari akhir juga keniscayaan, sebagaimana kita juga tidak bisa menghindari bangun setelah tidur kita. Nah, kata Allamah Das-Ghaib, ini sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh manusia. Bagian dari supaya kita sadar tentang tujuan penciptaan, tujuan kehidupan itu. Walaupun makan, minum, tidur, dan seluruh mukaddimahnya, kata beliau, itu adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, supaya itu hajat dia tetap kekal. Jadi doruriyah wa baqaul jasadi, supaya jasad kita ini ada, tubuh kita ini sehat. Yang doruri, yang kemestian, keniscayaan, ya kita makan, kita minum, kita tidur. Itu memang keniscayaan, kata beliau, untuk keberlangsungan hidup kita ini. Walaisatil hadaf al-asas lil insan. Walaupun itu bagian tidak terpisahkan dari kehidupan,
tapi itu bukan tujuan hakiki penciptaan manusia. Maksud beliau, ayyi innal insana lam yukhlaq lil akli wan naumi wal jima'i, bal innaha umurun lazimatun lil badan wa istimrariyatul hayat fihi. Maksud beliau bahwa kalau makan, minum, tidur itu bukan tujuan hakiki karena manusia memang tidak diciptakan. Al-insan lam yukhlaq lil akli. Manusia tidak diciptakan untuk makan, tidak diciptakan untuk tidur, tidak diciptakan untuk minum, melainkan itu adalah perkara-perkara kemestian untuk menjamin keberlangsungan kehidupan. Fayajibu tahsil hadhil umur bimiqdarit darurah wal hajah. Maka wajib untuk menghasilkan, untuk memperoleh atau untuk menyelesaikan perkara-perkara ini, makan, minum, tidur itu sesuai kecukupan, kedaruratan dan keperluan. Nah, agar manusia tidak menghabiskan kulla hammihi wa umrihi, kulla himmihi wa umrihi fi hadhil umuril madiyah. Supaya manusia tidak menghabiskan seluruh hidupnya untuk ini, untuk urusan-urusan ini, untuk urusan yang tiga ini, agar manusia tidak menghabiskan perhatiannya dan urusannya untuk dan umurnya untuk yang tiga ini. Miskin hadal insan alladzi nasiya muqtada dzatihi. Sungguh miskin, sayang sekali, kasihan sekali, miskin kata beliau bagi manusia yang melupakan tujuan penciptaan dirinya dan lalai, ghafil dari memperoleh, dari upaya memperoleh kesempurnaannya. Kelak sayatamallakuhul asaf fil yaumil ladzi yantabi fihi min sakratihi wa jununih. Kelak penyesalan akan menyelimutinya, hari ketika ia sadar dari kelalaiannya, keheranannya, dan kegilaannya, kata beliau. Kemudian beliau mengutip ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Maryam ayat 39. Wa anzirhum yaumal hasrati idza qudiyal amr. Dan peringatkanlah mereka akan hari penuh penyesalan. Nah, ini merujuk kepada hari akhirat yang yaumul akhir, yang dalam banyak riwayat dirujuk dengan banyak nama. Misalnya ada yaumul mahsyar, yaumul mizan, as-sa'ah, hari kiamat, itu disebut dengan banyak nama. Yang disebut dalam Al-Quran antara lain adalah yaumul hasrah, hari penyesalan, ya. Dan peringatkan mereka akan hari penyesalan, yaumul hasrah idza qudiyal amr, ketika segala perkara itu sudah ditetapkan, sudah diputuskan, ya. Menurut beliau, ujung ayat itu wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun, dan mereka berada dalam kelalaian, mereka berada dalam ketidakimanan. Jadi kalau manusia tidak mengetahui tujuan hidupnya, kelak ia akan berada dalam penyesalan teramat besarnya. Kalau ia lalai, karena mungkin saudara akan berkata, bukankah Tuhan tidak akan menghukumi orang yang tidak tahu? Nah, ini bagian dari ma'rifat itu. Untuk sampai pada satu bab, sebab tidak khusyuk itu karena kelalaian, kuncinya adalah ma'rifat. Dan dalam doa, rangkaian doa dalam sholat itu, di antara doa kunut misalnya, itu ada doa yang mansus, juga berdasarkan riwayat, yang kalimat itu berbunyi Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma arifni nafsak, ya Allah karuniakan kepadaku ma'rifat akan dirimu. Fa innaka illam tu'arif nafsak lam a'rif nabiyyak.
Karena kalau engkau tidak memberikan kepada aku ma'rifat akanmu tentangmu, maka aku tidak akan beroleh ma'rifat tentang nabimu. Allahumma arifni nabiyyak. Ya Allah, perkenalkan aku, karuniakan kepadaku ma'rifat akan nabimu. Fa innaka illam tu'arifni nabiyyak lam a'rif hujjatak. Karena kalau engkau tidak perkenalkan aku pada nabimu, aku tidak akan mengenal hujjahmu. Allahumma arifni hujjatak. Ya Allah, karuniakan kepadaku ma'rifat hujjahmu. Fa innaka illam tu'arifni hujjatak dolaltu an sabili. Karena kalau engkau tidak perkenalkan kepada aku, tidak karuniakan kepadaku ma'rifat hujjahmu, aku akan tersesat di jalan. Jadi ma'rifat menjadi kunci pengantar agar kita tidak lalai untuk berusaha memperoleh kekhusyuan dalam sholat itu. Dan kepada siapa lagi kita mohonkan ma'rifat kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, karuniakan kepadaku ma'rifatmu, karena kalau aku tidak memperoleh ma'rifatmu, aku tidak akan memperoleh ma'rifat nabimu. Dan karuniakan kepadaku ma'rifat nabimu, karena kalau aku tidak memperoleh ma'rifat nabimu, aku tidak akan memperoleh ma'rifat hujjahmu. Dan karuniakan kepadaku ma'rifat hujjahmu, karena kalau engkau tidak memberikan padaku ma'rifat hujjahmu, aku tersesat dari jalan. Dengan doa itu kita mengakhiri episode kali ini. Kita sambung lagi insyaallah pada waktu yang akan datang. Terima kasih pada all crew yang menghadirkan tayangan ini untuk kita semua, dan saudara dapat menghubungi insyaallah beroleh jawaban juga dari admin kapan bukunya Salat Tarawih yang Khusyuk ya sampai ke tangan saudara. Mari kita doakan wajibatul hukuk kita semua sekali lagi, hantaran agar pahala majelis silaturahmi dan semua niat kebaikan kita juga terhantar untuk mereka semuanya. Ziyadatan fi syarafin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamil fidan wa sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha, teriring ungkap bela sungkawa pada malam-malam dan hari-hari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa jami' ahli baitin nubuwah wa ma'adin risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sayyidina lihadini hadiyatan lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah warahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu minkum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.